Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahayu dengan NIM 1750129. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil seminar skripsi saya yang berjudul Peramalan Penjualan Produk Makanan Ringan Menggunakan Metode Trend Moment. Latar belakang, produk makanan ringan secara umum menargetkan pasar untuk anak-anak, tapi saat ini makanan ringan sudah banyak dikonsumsi oleh konsumen. Dengan banyaknya permintaan, tentu ada kaitannya dengan proses persediaan barang, sehingga strategi persediaannya harus disiasati. Hasil peramalan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk dapat memperkirakan persediaan produk dengan maksimal. Dalam hal ini, PT Miracle Victory belum memiliki sistem yang bisa meramalkan atau memperkirakan penjualan pada periode selanjutnya. Metode Trend Moment merupakan metode peramalan untuk menghitung dan menganalisa tingkat penjualan makanan ringan pada penelitian ini. Permasalahan. Adapun permasalahan yang sering terjadi pada PT Yes Miracle Factory yaitu kesulitan dalam memperkirakan atau meramalkan berapa banyak jumlah penjualan produk makanan ringan untuk periode berikutnya. Akibatnya, penjualan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga kurangnya persediaan barang tertentu. Adapun batasan masalah yang pertama, menggunakan metode Trend Moment dengan jenis pola data yaitu data musiman, dengan menggunakan data selama setahun yang dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Juli 2020. Produk yang akan diramalkan ada 3, yaitu Go Oreo, Go Potato, dan French Fries. Periode peramalan yang digunakan yaitu untuk memprediksi penjualan produk secara sebulan. Dan pengukuran tingkat keakuratan hasil peramalan menggunakan metode Mean Absolute Deviation atau yang biasa disebut dengan MAD, dan Mean Square Error atau biasa disebut dengan MSE, dan Mean Absolute Percentage Error atau yang biasa disebut dengan MAPE. Metode Trend Moment menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y adalah nilai tren, A adalah bilangan konstan, B adalah slope atau coefficient, X adalah indeks waktu yang dimulai dari parameter 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk mencari nilai A dan B, menggunakan rumus metode substitusi dan eliminasi. Di sini ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama yaitu sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Persamaan yang kedua adalah sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, di mana sigma Y adalah jumlah dari data penjualan, kemudian adalah sigma Y merupakan jumlah dari periode waktu, sigma XY adalah jumlah dari data penjualan dikali dengan periode waktu, dan N adalah jumlah data. Setelah mendapatkan nilai Trend Moment, selanjutnya kita mengoreksi pengaruh musiman dengan menggunakan indeks musim. Perhitungan indeks musim yaitu rata-rata permintaan bulan tertentu dibagi dengan rata-rata permintaan per bulan. Untuk mendapatkan hasil ramalan akhir, setelah dipengaruhi oleh indeks musim, maka akan menggunakan perhitungan sebagai berikut, yaitu sum Y sama dengan indeks musim dikali Y, di mana sum Y adalah hasil ramalan menggunakan metode Trend Moment yang telah dipengaruhi oleh indeks musim, sedangkan Y adalah hasil ramalan dengan menggunakan Trend Moment. Di sini saya menggunakan 3 pengukuran tingkat keakuratan. Yang pertama ada MAD. MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kenyataannya. Adapun rumusnya sebagai berikut. Permintaan aktual pada periode T dikurang dengan peramalan permintaan dibagi dengan jumlah periode peramalan yang terlibat. Selanjutnya adalah Mean Squared Error atau yang biasa disebut dengan MSE. MSE adalah kesalahan yang dikuadratkan, kemudian dijumlahkan atau ditambahkan dengan jumlah observasi. Adapun rumusnya sebagai berikut. Permintaan aktual dikurang dengan peramalan permintaan pada periode
lalu dikuadratkan dibagi dengan jumlah periode peramalan yang terlibat. Selanjutnya, mean absolute percentage error atau yang biasa disebut dengan MAPE. MAPE biasanya lebih berarti membandingkan MAD karena MAPE menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi presentasi kesalahan. Adapun rumus MAPE sebagai berikut. Permintaan aktual dikurang dengan peramalan permintaan dibagi permintaan aktual dikali 100%. Selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi. Ini adalah form login untuk admin. Pada form login terdapat username dan password. Langsung saja kita inputkan username-nya, password, lalu pilih login. Maka muncul tampilan pesan login sukses. Lalu klik OK. Selanjutnya, admin masuk ke dalam menu utama. Di dalam menu utama terdapat 3 submenu, yaitu data produk, data penjualan, dan hitung peramalan. Kita pilih data produk. Form data produk ini digunakan untuk menginputkan data produk. Di sini sudah saya tambahkan data sebelumnya. Jika kita pilih P004, klik 2 kali pada data grid view. Jika ingin mengubah harganya, klik jadi 114.600, lalu pilih simpan. Maka muncul tampilan pesan data telah diubah. Apabila kita ingin menghapus, kita tinggal klik saja data produk mana yang akan kita hapuskan. Misal P005, kita pilih hapus, maka muncul tampilan pesan hapus data obat. Muncul data dihapus. Dapat terlihat bahwa P005 sudah tidak ada. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Pilih data penjualan. Form ini digunakan untuk menginputkan data penjualan. Langsung saja kita inputkan data penjualannya. Lalu kita pilih kode produk, misal P004, dengan waktu penjualan, misal hari Sabtu, tanggal 9, bulan 1, 2021, jumlah belinya 3, lalu pilih simpan, maka muncul pesan data berhasil disimpan. Sini munculnya data telah tersimpan di 004. Jika kita ingin menghapusnya, kita tinggal klik 2 kali pada data grid view, lalu pilih hapus. Muncul tampilan pesan hapus data produk. Yes. Data telah terhapus. Selanjutnya kembali ke menu utama. Pilih hitung peramalan. Di sini karena saya meramalkan 3 produk, yaitu Go Oreo Rio, Go Potato, dan French fries, maka coba kita menggunakan data Go Oreo Rio selama setahun. Di sini ada tabel data penjualan, dapat dilihat.
dari bulan 8 tahun 2019 sampai dengan bulan 7 2020. Kemudian ada data penjualan dengan total 3.244,50 dan rata-rata 270,38. Selanjutnya ada nilai waktu yang dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya dengan total 66, rata-rata 5,50. Kemudian ada perhitungan nilai XY. Nilai XY ini didapatkan dari penjualan 234 dikali dengan waktu 0, hasilnya 0, dan totalnya 18.816. Selanjutnya ada X kuadrat yang didapatkan dari waktu yang dikuadratkan. 0, 1 kali 1, 2 kali 2, 4. Muncul totalnya 506. Setelah menghitung nilai XY dan X kuadrat, maka selanjutnya kita akan mencari nilai A dan B menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Di sini kita menggunakan dua persamaan. Dapat terlihat di sini rumusnya. Persamaan yang pertama dapat kita lihat nilai sigma Y-nya adalah 3244, nilai N-nya adalah 12, dan nilai sigma X-nya adalah 66. Persamaan kedua yaitu sigma XY-nya adalah 18.816, sigma X-nya 66, nilai X kuadratnya adalah 506. Kemudian kita eliminasikan dengan mengalihkan 5,5 untuk mendapatkan nilai B-nya, yaitu 6,79. Setelah itu, kita substitusikan untuk mendapatkan nilai A-nya, yaitu 233. Selanjutnya, kita menghitung peramalan untuk bulan selanjutnya. Di sini saya meramalkan produk untuk selama setahun. Terlihat dari mulai bulan 8 tahun 2020 sampai dengan bulan 7 2021. Kemudian nilai waktu dimulai dari 12. Kemudian tren momen didapatkan dari nilai A 233 ditambah nilai B 6,79 dikali 12. Hasilnya 314,48. Selanjutnya, indeks musim didapatkan dari rata-rata permintaan bulan tertentu 234 dibagi dengan rata-rata penjualan 270,38. Didapatkanlah hasil indeks musimnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai hasil ramalan akhir yang dipengaruhi oleh indeks musim, didapatkan dari nilai tren momen 314,48 dikali dengan indeks musim. Didapatlah hasil akhir peramalan untuk bulan 8 tahun 2020, yaitu sebanyak 272,17 dos. Di sini saya menggunakan 3 pengukuran tingkat keakurasian, yaitu ada MAD, MSE, dan MAPE. Nilai MAD didapatkan dari AT, yaitu penjualan 234 dikurang dengan peramalan 272. Lalu dibagi dengan jumlah per bulan, yaitu 12 bulan. Dapatlah hasil nilai MAD selama setahun, yaitu 83,48. Kemudian, nilai MSE didapatkan dari AT kurang FT, lalu dikuadratkan, dibagi dengan 12 bulan. Dapatlah hasil nilai MSE selama setahun 9.168,59. Kemudian, untuk mendapatkan nilai MAPE, yaitu AT dikurang FT dibagi AT dikali 100%. Dapatlah nilai MAPE untuk 1 bulan. Jika kita jumlahkan
Didapatlah nilai MAPE selama setahun yaitu 3,60. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dari 3 perhitungan tingkat keakurasian yang paling cocok adalah nilai MAPE karena hasilnya lebih kecil. Demikian presentasi seminar hasil saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.